Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Romo Emil selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan nafas kehidupan yang panjang sampai dengan sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Statistika bagi Kehidupan Kita Sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, sebelum saya membawakan sebuah pidato, kita diingatkan kembali dengan satu pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Frenade Mesko Pertino Patut. Saya biasa dipanggil Perti. Saya berasal dari Santo Klaus Kubu dan saya asli dari Kubu. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Santo Paulus Ruteng, tepatnya dalam program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Teman-teman yang terkasih, tak ada kebenaran yang lebih indah daripada yang terukir dalam data yang jujur. Itu adalah alasan saya memilih topik tentang statistika ini. Dan juga tujuan saya memilih topik tentang statistika ini adalah untuk mendorong kaum muda mempelajari statistika ini dan juga dapat mengembangkan kemampuan untuk bisa menganalisis data agar bisa menjadi agen perubahan untuk mengatasi permasalahan daerah dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan data. Misalnya, nilai ulangan siswa, nilai data penduduk, harga barang, hingga hasil survei. Semua informasi itu memerlukan cara yang efektif atau mudah dipahami dan juga dimengerti dengan cepat. Maka dari itu, statistika ini sangat penting bagi kehidupan kita. Teman-teman sekalian, statistika merupakan cabang ilmu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Misalnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, bidang kesehatan atau kedokteran, ataupun bidang pemerintahan. Statistika digunakan untuk mengolah data dan menarik kesimpulan. Teman-teman sekalian, dalam statistika itu ada salah satu konsep dasar yang paling penting dalam materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari 3 bagian pentingnya, yaitu yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua itu median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Dengan adanya ukuran pemusatan data, kita dapat melihat gambaran umum dari sekumpulan data tanpa harus melihat nilai setiap nilai satu persatu. Oleh karena itu, ukuran pemusatan data itu sangat penting bagi kehidupan kita, terlebih khususnya kita sebagai pelajar yang dimana kita bertemu dengan angka dan informasi setiap harinya. Teman-teman yang terkasih, setelah kita mendengar tujuan dan juga alasan saya tadi, sekarang kita akan belajar lebih mendalam tentang materi dari pemusatan data itu. Kita dimulai dari definisi ukuran pemusatan data hingga kita mempelajari satu persatu dari tiga data penting dari ukuran pemusatan data itu tadi. Yang pertama itu tadi mean rata-rata, kedua median nilai tengah, dan juga modus nilai yang sering muncul. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan definisi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili sekumpulan data menunjukkan di mana data tersebut berpusat. Dengan kata lain, ukuran ini memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan data secara keseluruhan. Kemudian teman-teman, ada 3 ukuran yang paling umum digunakan dalam ukuran pemusatan data, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan rumus dari mean atau rata-rata. Mean bisa dilakukan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data tersebut. Rumus statistika mencari rataan hitung tersebut memiliki 3 rumus yang terbagi dalam yang pertama adalah mean data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI per N, dengan sigma XI sama dengan
jumlah seluruh data itu untuk keterangannya, dan juga A-nya itu adalah banyaknya data. Kemudian yang kedua itu adalah mean data distribusi frekuensi. Untuk rumusnya itu X bar sama dengan F1x1 ditambah F2x2 ditambah F3x3 ditambah seterusnya ditambah Fn xn per F1 ditambah F2 ditambah seterusnya ditambah Fn 2 ditambah seterusnya ditambah Fn dengan keterangan X1 sama dengan titik tengah rentang tertentu dan F1 Fi sama dengan frekuensi untuk nilai Xi. Kemudian kita bahas yang kedua itu median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang terletak di tengah setelah dan diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk rumus dari median itu terdapat terbagi dalam dua bentuk rumus. Yang pertama itu median data tunggal. Rumusnya adalah yang pertama itu ada rumus untuk median untuk n ganjilnya, yaitu ME sama dengan X dikali N ditambah 1/2. Dan untuk rumus median untuk N genapnya itu sama dengan ME sama dengan X dikali N/2 ditambah X dikali N/2 ditambah 1/2. Dan berikutnya itu adalah median data berkelompok. Jika data tersedia merupakan data berkelompok, artinya data itu dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Untuk mengetahui nilai mediannya dapat ditentukan dengan rumus ME sama dengan L ditambah C dikali Fn dikurangi Fk per sigma Fi, dengan keterangan kelas median adalah kelas yang terdapat dan X 1/2n, dan juga L sama dengan tepi bawah kelas median, C nya itu lebar kelas, N banyaknya data, Fk frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median, dan Fi nya sama dengan frekuensi kelas median. Dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus ialah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tinggi. Jika suatu dan hanya mempunyai satu modus disebut unimodal, dan bila memiliki dua modus disebut multimodal. Teman-teman, ada kesalahan, bimodal. Dan sedangkan jika memiliki modus yang lebih dari dua disebut multimodal. Dalam modus itu terdapat dua rumus penting. Yang pertama adalah modus data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang sering muncul dan atau data dengan frekuensi tinggi. Dan yang kedua adalah modus data berkelompok. Modus data berkelompok memiliki rumus MO sama dengan LO ditambah D1 per D2 ditambah D1 dikali C, dengan keterangannya L sama dengan tepi tengah kelas atau tepi bawah, dan C sama dengan lebar kelas, dan D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 sama dengan selisih frekuensi kelas median dengan kelas sesudahnya. Teman-teman, itulah pembahasan tentang ketiga rumus-rumus penting dalam ukuran pemusatan data. Berikutnya adalah pentingnya memahami ukuran pemusatan data. Pemahaman ukuran pemusatan data memiliki peran penting di antara lain. Yang pertama itu menyederhanakan sekumpulan data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan banyak data seperti nilai ulangan, harga barang, atau jumlah produk. Ukuran pemusatan data memungkinkan data yang banyak menjadi satu nilai yang memiliki keseluruhan data, sehingga data mudah dipahami atau mudah dimengerti. Yang kedua itu membantu pengambilan keputusan. Dengan mengetahui nilai rata-rata, median, atau modus, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Misalnya, dalam dunia pendidikan, guru dapat melihat rata-rata nilai siswa untuk untuk menilai keberhasilan belajar. Dan yang ketiga itu menjadi dasar analisis statistik lanjutan. Ukuran pemusatan data digunakan dalam perhitungan seperti variansi, standar deviasi, dan analisis data lainnya. Kemudian yang terakhir itu menyajikan data secara sederhana. Ukuran ini merangkum data yang menjadi suatu nilai yang representatif yang mudah dipahami. Ketiga ukuran utama dalam ukuran pemusatan data membantu kita memahami
gambaran umum dari suatu data. Misalnya dalam menemukan rata-rata nilai ujian kelas, kita bisa tahu seberapa baik hasil belajar secara keseluruhan. Dengan demikian, kita bisa melihat nilai tengah yang mewakili sebagian besar siswa, sedangkan modus membantu kita mengambil nilai yang paling banyak diperoleh. Sama seperti data yang memiliki pusatnya, dalam kehidupan pun kita perlu menemukan titik keseimbangan, tempat di mana kita bisa menilai, mengambil keputusan, dan memahami situasi dengan bijak. Statistika tidak hanya membantu kita memahami angka, tetapi juga bisa melatih kita berpikir logis, objektif, dan adil dalam menilai hal. Melalui ukuran pemusatan data, kita belajar bahwa setiap angka memiliki makna dan setiap data juga memiliki cerita. Teman-teman yang terkasih, dari pidato ini saya belajar bahwa statistika bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi tentang memahami makna di balik data. Ukuran pemusatan data mengajarkan saya untuk melihat sesuatu secara menyeluruh, bukan hanya dari satu nilai, tetapi dari keseluruhan informasi yang ada. Melalui pembelajaran ini, saya menyadari bahwa pentingnya berpikir logis, jujur, dan objektif. Di dunia yang penuh dengan informasi, kemampuan membaca dan memahami data dengan besar adalah bentuk kecerdasan yang sangat berharga. Sebagai pelajar, saya bertekad untuk terus belajar, tidak hanya memahami rumus, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan nyata agar ilmu yang saya pelajari membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa ukuran pemusatan data, yakni mean, median, dan modus, merupakan hal dasar dalam statistika yang berfungsi untuk memahami dan melahirkan sekumpulan data secara lebih sederhana dan bermakna. Dengan memahami ukuran pemusatan data, kita dapat melihat gambaran umum dari data, membuat keputusan yang lebih tepat, dan berpikir lebih logis dan sistematis. Sebagai pelajar, kita perlu menurunkan sikap teliti, kritis, dan cermat dalam mengolah data agar tidak salah dalam menafsirkan informasi. Ilmu statistika bukan hanya soal angka, tetapi juga melatih kita untuk berpikir berdasarkan fakta dan bukti nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak Romo dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan kita dan semangat yang tumbuh dalam diri kita, dan juga semangat dalam belajar.